Ya, baiklah. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana dengan kabarnya hari ini? Oke, puji Tuhan ya, karena kalian masih diberi kesehatan pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti pelajaran. Baiklah, di sini Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini ya. Oke, silakan ketua kelasnya, berdoanya dimulai ya. Ya, baiklah. Jadi karena kegiatan berdoanya sudah kalian laksanakan, ya, sekarang Bapak mau tanya, apakah di kelas ini ada siswa yang tidak masuk? Ya, masuk semua ya. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, apakah kalian juga sudah siap untuk mengikuti pelajaran yang akan Bapak sampaikan? Ya, harus siap ya. Bagus. Ya. Di sini Bapak mau tanya dulu tentang aktivitas kalian nih. Ya, materi kita nanti aja dulu ya. Di sini Bapak mau tanya-tanya dulu nih tentang aktivitas kalian nih. Apa yang kalian butuhkan ketika kalian berangkat ke sekolah? Ya, coba silakan dijawab. Yang kalian butuhkan untuk ke sekolah, misalnya perlengkapan kalian ke sekolah apa saja. Ya, benar sekali ya. Jadi semua siswa ataupun mahasiswa itu sangat membutuhkan yang namanya pakaian. Pakaian sekolah itu untuk anak sekolah, itu kalau alma mater untuk yang namanya mahasiswa. Seperti itu ya. Untuk anak sekolah, yang dibutuhkannya adalah untuk sekolah yaitu pakaian sekolah. Yang kedua, tas. Yang ketiga itu pulpen dan lain-lain. Kenapa anak sekolah sangat membutuhkan itu? Ya, tentunya untuk bisa melaksanakan kegiatannya seperti ke sekolah. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi berdasarkan apa yang telah Bapak jelaskan pada hari ini, yaitu ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kebutuhan. Tentunya ya, tentang kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan manusia. Ya, jadi seperti itu. Oke, baiklah. Mungkin dengan penjelasan tadi, Bapak berharap kalian sudah paham ya dengan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kebutuhan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah tentang kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan manusia. Ya, jadi seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung saja ke inti pemateri kita pada pagi hari ini. Ya. Oke. Sekarang Bapak mau tanya, di sini kalian tahu apa itu kebutuhan manusia? Ya, kenapa manusia sangat membutuhkan yang namanya kebutuhan? Oke, jadi untuk menjawab semua itu, Bapak harap kalian harus simak apa yang Bapak sampaikan pada kalian ya. Jadi supaya kalian itu benar-benar paham apa yang Bapak akan jelaskan ya. Oke, jadi kita itu sebagai manusia tidak akan pernah lepas yang namanya dari kebutuhan hidup. Kenapa? Karena kebutuhan hidup itu dipenuhi guna untuk menjaga kelangsungan hidup kita ya.
Artinya, dengan kebutuhan itu, kita dapat memenuhi kebutuhan kita demi kelangsungan hidup kita. Contohnya seperti kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minuman, kita juga membutuhkan yang namanya tempat tinggal, butuhkan yang namanya pakaian, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali yang namanya kebutuhan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu manusia itu harus bekerja, ya. Jadi harus bekerja untuk memperoleh penghasilan. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi kebutuhan manusia itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Jadi dengan tercapainya suatu kebutuhan yang kita butuhkan, artinya kita sudah mencapai kesejahteraan. Ya, seperti itu. Oke. Baiklah. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi di sini faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama faktor internal. Yang kedua faktor eksternal. Yang pertama itu adalah faktor internal. Yang kedua faktor eksternal. Ya. Apa itu faktor internalnya dan apa saja yang timbul dari faktor internal tersebut? Ya, jadi faktor internal itu faktor-faktor yang timbul dari diri manusia itu sendiri. Jadi ada beberapa macam faktor yang timbul dari manusia itu sendiri. Ya, yang pertama itu profesi atau pekerjaan. Yang kedua jenis kelamin. Ya, yang seterusnya itu usia, faktor usia. Ya. Kemudian tingkat pendidikan. Ya, jadi tingkat pendidikan juga mempengaruhi diri manusia itu sendiri. Nah, yang seterusnya yaitu perasaan tidak puas. Oke, jadi ada beberapa faktor yang timbul dari diri manusia itu sendiri. Ya. Kemudian faktor eksternalnya. Ya, jadi faktor eksternal itu faktor yang timbul dari luar diri manusia itu sendiri. Misalnya apa? Ayo. Ya. Oke. Ya. Jadi faktor yang timbul dari luar diri manusia itu sendiri yaitu yang pertama adalah keadaan alam. Ya. Keadaan alam ya. Yang kedua itu agama atau kepercayaan. Ketiga, adat istiadat. Ya, yang keempat itu lingkungan tempat tinggal. Jadi lingkungan tempat tinggal itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Ya, yang berikutnya yaitu perkembangan zaman dan teknologi. Oke, jadi ada dua faktor yang telah Bapak sebutkan tadi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Itu ada beberapa macam hal yang mempengaruhinya, seperti yang sudah Bapak jelaskan. Oke. Ya, jadi untuk penggolongan kebutuhan manusianya. Jadi kebutuhan manusia itu digolongkan menjadi beberapa macam. Ya, yang pertama itu menurut tingkat kepentingan atau intensitasnya. Jadi yang pertama itu menurut tingkat kepentingan atau intensitasnya, ya. Ya. Yang pertama, ya. Jadi ada beberapa
macam penggolongan yang menurut tingkat kepentingan atau intensitasnya. Pertama itu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang kedua kebutuhan sekunder atau kebutuhan sebagai pelengkapnya. Yang ketiga itu kebutuhan tersier. Ya, apa itu kebutuhan primer? Oke, jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang mutlak, yang harus dipenuhi. Kenapa harus dipenuhi? Karena kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Kebutuhan utama. Jadi kebutuhan ini kebutuhan yang mutlak, yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Ya, misalnya manusia membutuhkan makanan, minuman, rumah, tempat tinggal. Jadi itu adalah salah satu contoh-contoh kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia demi mencapai kelangsungan hidup. Jadi itu. Ya, jadi untuk kebutuhan sekundernya itu adalah sebagai kebutuhan pelengkap. Jadi kebutuhan pelengkap. Ya, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ya, kenapa? Karena kebutuhan sekunder ini bersifat melengkapi kebutuhan manusia. Misalnya, yaitu kebutuhan akan alat-alat rumah tangga. Ya, jadi setelah manusia memiliki sebuah rumah, mereka akan mengisi rumah tersebut dengan alat-alat rumah tangganya seperti apa saja yang mereka butuhkan di dalam rumahnya. Ya, kemudian alat-alat sekolah, kemudian kendaraan juga, dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan sekunder itu adalah sebagai kebutuhan pelengkap. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk kebutuhan tersiernya itu ialah kebutuhan tambahan. Jadi itu hanya berupa kebutuhan tambahan yang berupa barang-barang mewah. Ya. Jadi misalnya itu barang-barang perhiasan seperti emas, berlian, gitu ya, mobil mewah, villa, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ada juga yang kedua, yaitu menurut pergolongan kebutuhan manusianya yaitu menurut waktunya. Jadi kebutuhan manusia itu juga digolongkan menurut waktunya. Jadi menurut waktunya, kebutuhan itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu yaitu kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi saat itu juga, ya. Misalnya seorang yang baru lapar, ya. Yang kedua itu kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu makanan dan minuman. Yang ketiga, kebutuhan kelak yang akan datang, misalnya, yaitu kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan masa yang akan datang. Misalnya, kita mulai sekarang nih menabung. Ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Oke. Menurut subjek yang menggunakan, ya. Jadi kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan individu. Ya, misalnya nih, kita seorang pelajar membutuhkan buku atau alat-alat pelajaran.
kebutuhan kolektif atau bersama, yaitu kebutuhan untuk memenuhi keperluan bersama atau kelompok. Misalnya apa? Ya, jadi kegiatan siskamling. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kegiatan pramuka. Selanjutnya kegiatan olahraga dan sebagainya. Oke, baiklah. Untuk penjelasannya tentang kebutuhan manusia, apakah sudah cukup jelas sampai di sini? Ya, coba silahkan bertanya jika ada yang belum jelas sebelum Bapak lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, sudah jelas ya? Baiklah, sekarang kita lanjut ke bagian B-nya, yaitu alat pemuas kebutuhan. Ya, jadi jadi di sini jika kalian banyak memiliki kebutuhan, maka harus ada yang namanya alat pemuas kebutuhan. Jadi berbagai alat pemuas kebutuhan ini dapat dibedakan dengan dua macam, yaitu apa saja? Ya, barang dan jasa. Oke, jadi barang itu adalah Oke, apa? Misalnya barang. Oke, jadi barang itu adalah segala sesuatu yang tampak dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya apa? Ayo. Ya, yaitu misalnya barang. Barang pula. Sorry ya. Maaf. Jadi misalnya itu makanan. Oke. Ya, betul. Makanan, buku, pakaian, ya, dan lain-lainnya. Jadi itu adalah merupakan contoh-contoh sebagai alat pemuas kebutuhan manusia yang berupa barang. Kenapa? Karena dengan mereka sudah memenuhi suatu kebutuhan mereka seperti makanan sudah terpenuhi, maka mereka akan merasa puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Seperti itu. Nah, untuk jasa itu adalah sesuatu yang tidak tampak tetapi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya apa? Misalnya, yaitu ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan. Yang kedua, itu ialah ibadah, hiburan atau rekreasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini juga ada beberapa macam jenis-jenis barang yang dapat dibedakan. Jadi jenis-jenis barang ini dapat dibedakan bisa menurut waktu kelangkaan Jadi jenis barang ini dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu menurut kelangkaannya. Ya, jadi menurut kelangkaannya. Oke, baiklah. Jadi untuk jenis-jenis barangnya ada beberapa macam, yaitu menurut kelangkaannya. Ya, jadi menurut kelangkaannya itu seperti barang ekonomis, ada barang bebas. Ya, barang ekonomis. Jadi barang ekonomis itu barang yang jumlahnya terbatas. Ya, barangnya terbatas. Jadi sehingga
Untuk memperolehnya perlu mengeluarkan pengorbanan. Ya, misalnya contohnya yaitu makanan. Ya, jadi kalau kita ingin memperoleh yang namanya makanan, tentunya kita mengorbankan sesuatu. Misalnya apa? Tenaga, uang. Kita bisa menghasilkan uang dengan mengorbankan yang namanya tenaga, yaitu bekerja. Jadi seperti itu. Jadi, makanya di sini disebutkan bahwa barang ekonomis itu barang yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu mengeluarkan pengorbanan. Ya, tadi seperti contohnya itu ialah makanan, pakaian, alat-alat sekolah, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua tadi itu barang bebas. Ya, nah, barang bebas itu artinya barang yang tersedia cukup banyak. Jadi sehingga manusia untuk memperolehnya tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Seperti itu. Misalnya sinar matahari, udara. Ya, jadi seperti itu. Kalau matahari itu sudah tersedia oleh alam itu sendiri, atau memang sudah ada, ya, itu sudah menjadi ciptaan Tuhan. Udara, ya, jadi seperti itu. Ya, ada juga menurut cara penggunaannya. Ya, misalnya barang substitusi atau sebagai pengganti. Jadi barang substitusi itu yaitu barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lain dengan tujuan yang sama. Misalnya minyak tanah diganti dengan kayu bakar. Tujuannya untuk memasak. Gula Jawa diganti gula pasir. Itu ya. Nah, barang komplementer. Ya, jadi barang komplementer ini yaitu barang yang penggunaannya bersama-sama dengan barang lain. Misalnya apa? Ayo, Mbak sebutkan. Ya, jadi barang komplementer ini misalnya yaitu kapur dengan papan tulis. Jadi seperti itu. Buku tulis dengan pulpen. Sepeda motor dengan bensin. Jadi seperti itu. Barang komplementer itu adalah barang yang penggunaannya bersama-sama dengan barang lain. Kapur dengan papan tulis. Papan tulis membutuhkan kapur untuk menulis di papan tulis. Buku tulis dengan pulpen, sama halnya. Sepeda motor dengan bensin, untuk menghidupkan motor perlu bensin. Jadi seperti itu, penggunaannya bersama-sama, saling digunakan. Ya. Terus menurut tujuan pemakaiannya. Ya. Jadi barang konsumsi. Yang pertama itu barang konsumsinya. Yang kedua barang modal. Ya. Apa itu barang konsumsi? Ya. Oke. Jadi barang konsumsi itu artinya barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nasi, makanan, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Ya. Untuk barang modal, yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya kayu atau papan digunakan untuk membuat meja, bisa juga untuk membuat rumah, bangunan, seperti itu. Kain untuk membuat baju dan
lain-lain. Jadi seperti itu ya. Oke, menurut kegunaannya, ya. Jadi ini menurut kegunaan benda. Ya. Jadi ada beberapa macam guna barang, yaitu guna menurut waktu. Misalnya payung digunakan pada waktu hujan, obat digunakan pada waktu sakit, dan lain-lain. Jadi ini adalah guna menurut waktunya. Nah, sementara yang ini, yang selanjutnya yaitu guna menurut tempat. Jadi guna menurut tempat ini yaitu barang yang berguna bila ditempatkan pada tempat yang tepat. Misalnya apa? Ya, misalnya itu ialah batu di daerah pegunungan atau hulu sungai. Ya, ia akan bermanfaat apabila dipindahkan ke kota untuk bahan bangunan atau perbaikan jalan. Jadi seperti itu. Jadi batu itu di daerah pegunungan atau hulu sungai itu akan bermanfaat apabila dipindahkan ke tempat kota untuk bahan bangunan atau perbaikan jalan. Jadi seperti itu. Ada lagi fungsinya itu guna bentuk, ya, yaitu berupa barang apabila dirubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya kayu papan dirubah menjadi meja, kursi, dan sebagainya. Ya, guna milik, ada juga guna unsur, guna kelangkaan sumber daya alam, SDA, dan juga sumber daya manusia. Ya, modal, kapital. Jadi modal atau kapital itu merupakan salah satu faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi. Jadi modal itu dapat berfungsi untuk meningkatkan produksi. Demikian suatu perusahaan memerlukan banyak modal yang berupa gedung, alat produksi, bahan mentah, dan lain-lain. Ya, jadi kelangkaan sumber daya ekonomi itu maupun barang dan jasa dapat pula disebabkan oleh beberapa hal, yaitu misalnya terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, tsunami, ataupun lain-lain. Jadi itu adalah merupakan salah satu kelangkaan sumber daya ekonomi maupun barang dan jasa. Ya, yang kedua itu perang atau konflik antar bangsa atau negara. Ketiga, keterbatasan teknologi dan kemampuan manusia. Yang berikutnya yaitu kerusakan yang disebabkan oleh manusia, seperti penebangan liar, illegal logging. Yang berikutnya, pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak mampu diimbangi oleh pertambahan produksi. Jadi itu ya. Ya, hanya sampai di sini saja untuk penjelasan materinya. Bagaimana, apakah sudah jelas atau ada yang masih belum paham dengan penjelasan materi ini? Ya, jadi silakan bertanya jika ada yang belum jelas. Oke, jadi karena sudah jelas semua, ya, di sini Bapak akan memberi sedikit tugas, ya. Jadi ini adalah tugasnya berkelompok ya. Ya, silakan ditentukan dulu untuk kelompoknya masing-masing. Jumlah siswanya di sini ada berapa? Oh ya,
ada 20 ya. Oke. Di sini Bapak minta setiap kelompoknya itu terdapat 5 orang ya. Jadi 20 dibagi 5 ada 4 kelompok. Oke, jadi silakan dibuatkan kelompoknya 5 orang. Ya, tugas kelompoknya itu Bapak minta kalian membuat contoh soal, yaitu 5 contoh soal yang berkaitan dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia. Jadi masing-masing contoh soalnya diberi jawabannya. Oke, silakan kalian diskusi berkelompoknya masing-masing. Ya, baiklah. Jadi karena waktunya juga sudah mau habis, bagaimana dengan pekerjaannya? Apakah sudah selesai atau bagaimana? Ya, silakan tugasnya dikumpulkannya. Oke, terima kasih karena tugasnya sudah dikumpulkan. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Ya, saya Bapak minta kepada ketua kelasnya silahkan memimpin doanya. Oke, untuk berdoanya bisa dimulai sekarang ya. Oke, baiklah. Ya, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Bapak juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah siap untuk menerima pelajaran Bapak pada hari ini, dan tugas-tugasnya juga sudah dikerjakan. Ya, jadi setelah ini Bapak harap kalian bisa belajar lagi ya dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi biar apa? Supaya materi yang kita pelajari itu dapat dicerna, dapat dipahami lebih baik. Seperti itu. Oke? Jadi karena jam pelajaran kita sudah habis, silakan kalian istirahat. Ya, jadi untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak mengucapkan selamat pagi.